Sumi, kenapa kandunganmu ada di belakang? Hah? Kisah ini dibuka dengan persaingan abadi antara dua pria di sebuah desa, Kosim dan Dorman. Kala itu, hasrat mereka memuncak dalam perebutan sebutir intan permata di sungai desa. Kosim yang beruntung menemukan permata itu, segera melindunginya dari tatapan iri Dorman. Dengan nada peringatan, Kosim berseru pada Dorman agar tidak berani ikut campur dalam penemuan berharganya. Hei kau, jangan kau berani coba-coba ikut campur mengenai intan ini. Beberapa tahun berlalu, persaingan itu tidak juga padam, bahkan berlanjut pada arena yang lebih besar, pemilihan kepala desa atau lurah. Dorman, yang meyakini dirinya memiliki darah keturunan Portugis, percaya bahwa roh jahat nenek moyangnya, Alberto Dominic, akan mewujudkan ambisinya. Sementara itu, Kosim memanfaatkan kekayaan yang dimilikinya. Ia membagikan uang dan bantuan pada penduduk, berupaya membeli simpati dan dukungan mereka. Di tengah ketegangan politik ini, istri Kosim, Sumi, tengah mengandung 6 bulan. Ia mengunjungi dukun bayi desa, Mbok Yem, untuk memeriksakan kandungannya. Mbok Yem menyatakan kehamilan Sumi berjalan baik-baik saja, dan Sumi pun berpamitan untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, sebuah insiden mengerikan terjadi. Sumi dikejutkan oleh gonggongan anjing yang tiba-tiba menyerangnya, membuatnya ketakutan hingga terjatuh. Ia terperosok dan jatuh tepat di atas kuburan tua Alberto Dominic. Kejadian aneh yang lebih mengerikan kemudian menyambutnya. Dari dalam peti mati, muncul sesosok tengkorak hidup yang menghampirinya, lalu memindahkan posisi kandungannya ke arah punggung. Malam tiba, Kosim dilanda kecemasan karena istrinya tak kunjung pulang. Dibantu beberapa penduduk, ia mencari keberadaan Sumi. Pencarian dihentikan karena hujan turun lebat dan malam semakin larut. Namun, saat Kosim kembali ke rumah, ia mendapati Sumi sudah duduk di meja makan. Kosim terkejut melihat kondisi Sumi yang aneh, terutama posisi kandungannya yang kini berada di punggung. Belum sempat Sumi menjawab, sebuah kekuatan mistis dari arah kuburan Alberto Dominic menyerang keduanya. Kosim dan Sumi menjerit kesakitan, hingga mereka tak sadarkan diri, seolah dirasuki. Beruntung, tak lama kemudian Mbok Yem datang menolong dan menenangkan mereka. Setelah keadaan kembali damai, Mbok Yem merasa sangat heran dengan kehamilan Sumi yang berpindah ke punggung. Ia merasakan firasat buruk yang mengintai Kosim. Kosim memohon bantuan Mbok Yem untuk menyelamatkan Sumi dan anak yang dikandungnya. Mbok Yem mencoba mengembalikan posisi kandungan Sumi ke tempat semula. Namun, tak disangka, saat itu juga sang bayi lahir, masih terbungkus plasenta. Bersamaan dengan kelahiran itu, terdengar suara kentongan yang menandakan tengah terjadi gerhana bulan. Mengikuti mitos lama, Mbok Yem segera menyuruh semua orang menyembunyikan bayi tersebut. Cepat amankan bayi ini, jangan sampai mukanya belang seperti bulan dimakan gerhana, serunya. Bayi itu segera dibawa ke dapur dan disembunyikan di dalam dandang. Setelah gerhana berlalu, asisten Mbok Yem bermaksud mengambil bayi itu kembali. Namun, ia terkejut setengah mati. Bayi yang baru lahir itu sudah bisa bangun sendiri. Belum hilang rasa kagetnya, bayi itu tiba-tiba melompat dan menggigit leher asisten tersebut hingga tewas. Mendengar teriakan dari dapur, Kosim dan Mbok Yem segera berlari. Mereka terkejut menyaksikan kejadian aneh itu, dan menyadari bayi yang baru lahir sudah tidak ada di tempatnya. Kosim menemukan jejak darah dan meyakini itu adalah jejak bayinya. Ia pun mengikuti jejak darah itu, yang ternyata mengarah pada kuburan Alberto Dominic. Di sana, ia menemukan bayinya tengah menangis di atas makam tua tersebut. Beberapa tahun kemudian, bayi yang diberi nama Didi itu telah tumbuh menjadi anak-anak. Kosim mengadakan pesta hitanan yang meriah untuknya. Di tengah kerumunan yang menyaksikan pesta itu, ada seorang pria yang melihat sesuatu yang ganjil dan tidak kasat mata pada diri Didi. Keanehan demi keanehan pun kembali terjadi dalam pesta itu. Dimulai dengan insiden yang menimpa rombongan pengisi acara. Puncaknya, alat kelamin Didi kebal dan tidak mempan dipotong pisau saat proses hitanan. Kemudian, Didi seolah kerasukan saat mendengar suara azan. Kejadian-kejadian ini membuat Kosim dan istrinya heran dan cemas. Akhirnya, acara hitanan Didi terpaksa dibatalkan. Di sisi lain, seorang penduduk yang mengendarai motor dikejutkan oleh sesosok anak kecil dengan wajah menyerupai kakek tua. Sosok itu sangat mirip dengan lukisan Alberto Dominic yang dipajang Dorman di rumahnya.
Penduduk itu ketakutan, motornya oleng, dan ia masuk ke dalam sungai. Suatu hari, Didi berseteru dengan temannya yang tidak terima Didi bermain curang. Saat berlari menghindari pukulan temannya, Didi tanpa sengaja sampai di kuburan Alberto Dominic. Teman Didi yang mengejarnya ke area kuburan terkejut dan ketakutan saat melihat wajah Didi berubah menjadi menyeramkan, menyerupai kepala kakek tua Alberto Dominic. Didi kemudian memantrai seekor kuda, hingga kuda itu tidak bisa dikendalikan. Delman yang ditarik kuda gila itu, menggilas teman Didi yang tengah lari ketakutan. Kosim, yang ingin Didi tumbuh menjadi anak soleh, mengajaknya sholat di masjid. Namun, saat mendengar azan, Didi kembali kerasukan. Ia tega memukul ayahnya sendiri, dan berlari menjauhi masjid. Saat Kosim mencoba mengejar, seorang pria mencegahnya. Pria itu mengatakan, Didi telah dipengaruhi oleh roh jahat, dan bahwa ia telah melihat keanehan pada Didi sejak pesta hitanannya. Pria itu memperingatkan Kosim, Didi akan membawa malapetaka pada keluarga mereka. Bahkan ia meramalkan bahwa istri Kosim akan hamil lagi, tetapi Didi tidak akan membiarkan kelahiran adik barunya terjadi. Mendengar cerita yang tidak masuk akal itu, Kosim tidak percaya, dan malah memarahi pria tersebut. Setelahnya, Didi mencoba mencelakakan pria yang membongkar rahasianya itu dengan ilmu hitam yang dimilikinya. Pria itu pada akhirnya tewas dimakan buaya setelah mendapatkan serangan gaib bertubi-tubi. Di rumah, Sumi dan Kosim mengeluhkan kelakuan Didi yang sudah di luar batas kewajaran. Saat marah, Didi berubah menjadi orang lain, dan tidak bisa dikendalikan. Namun, Sumi berusaha menenangkan Kosim, menganggapnya wajar sebagai kenakalan anak-anak. Tak lama kemudian, Sumi memberitahu Kosim bahwa ia tengah hamil anak kedua. Hal ini membuat Kosim teringat pada ramalan yang diucapkan pria di depan masjid. Sementara itu, persaingan pemilihan lurah semakin memanas. Dorman yakin akan memenangkan pemilihan berkat bantuan arwah Alberto Dominic, yang kini merasuki anak Kosim. Kosim kembali membagikan uang dan sembako demi menambah dukungan. Dari Pak Kosim. Pak, tolong kasih sama ibu, Pak. Jangan lupa sama Pak Kosim. Namun, persaingan menjadi semakin sengit dengan hadirnya calon lain, Pak Soleh. Pak Soleh berusaha meraih simpati penduduk dengan cara terjun langsung, membaur, dan membantu pekerjaan sehari-hari mereka. Hingga pada suatu hari, Didi, yang masih dikuasai roh jahat, berniat mencelakakan bayi dalam kandungan ibunya. Didi melompat ke dalam sumur. Sumi panik dan berusaha menolong Didi. Ia menjulurkan tangannya untuk meraih sang anak, tetapi kekuatan gaib menjadikan Didi sangat kuat. Dalam sekali tarikan, Sumi terjatuh ke dalam sumur. Mendengar teriakan minta tolong Sumi, Kosim segera berlari ke arah sumur dan menyelamatkan mereka. Saat membersihkan luka Sumi, Boye menyebutkan keanehan yang terjadi selama Didi ada di dalam kandungan. Kejadian-kejadian tidak wajar yang menimpa keluarga Kosim akibat ulah Didi semakin meyakinkan Boyem bahwa ada roh jahat yang menguasai tubuh Didi. Mendengar penuturan Boyem, Kosim merasa semua kejadian yang dialaminya sama persis dengan apa yang dikatakan pria peramal itu. Boyem pun menceritakan riwayat Alberto Dominic, yang dahulu menguasai kampung tersebut. Sifatnya yang bengis dan tidak berperi kemanusiaan memicu kemarahan penduduk. Hingga pada akhirnya, ia dihukum gantung. Sebelum meninggal, Alberto Dominic bersumpah, arwahku akan menuntut balas. Setelah meninggal, ia dikuburkan di desa itu, namun seiring waktu, bekas kuburannya hilang. Kosim teringat saat dia menemukan Didi yang hilang setelah lahir, ia menemukan Didi di atas kuburan yang pusaranya bertuliskan nama Alberto Dominic. Pembicaraan mereka terpotong oleh kedatangan penduduk yang mengabarkan hasil pemilihan lurah akan segera diumumkan. Kosim sebagai salah satu calon lurah diminta untuk hadir. Hasil pemilihan diumumkan, Pak Saleh yang memenangkan pemilihan, mengalahkan Kosim dan Dorman. Berdasarkan hasil... Saat perayaan kemenangan lurah terpilih, Didi kembali melakukan sesuatu yang menyebabkan kekacauan.
Tindak tanduk Didi ini segera diketahui oleh ketua kampung yang hadir di acara tersebut. Kosim yang kalah dalam pemilihan pulang dengan wajah lesu. Di rumah, ia mendapati Didi sudah tidak ada di kamarnya, dan Sumi pun tidak tahu kemana Didi pergi. Mbok Yem kembali mengingatkan bahwa kesialan demi kesialan yang dialami Kosim dan istrinya pasti berhubungan dengan Didi, yang kini dikuasai arwah jahat. Yakin bahwa arwah jahat itu adalah arwah Dominik, ia menyarankan Kosim untuk segera meminta pertolongan pada sesepuh kampung, agar keluarga mereka tidak lagi celaka. Mendengar saran tersebut, Didi yang sedang bersembunyi pun marah. Seketika, arwah Dominik yang menguasainya menampakkan diri. Saat akan pulang, di depan rumah, Mbok Yem dihadang oleh arwah Dominik. Kosim yang mendengar teriakan Mbok Yem segera berlari keluar. Ia terkejut setengah mati mendapati Didi tengah menggigit Mbok Yem hingga meninggal. Kosim berusaha menarik Didi, namun ia kembali kewalahan menghadapi kekuatan Didi yang dikuasai arwah Dominik. Melihat Didi yang sudah tidak seperti anak kandungnya, Kosim frustrasi dan berniat untuk menghabisinya. Namun, niat Kosim ini dicegah oleh sesepuh kampung yang tiba-tiba datang. Sesepuh kampung mengatakan bahwa Didi tidak bersalah, hanya arwah Dominik yang harus dikeluarkan dari tubuh Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ila alladhina kharaju min al-'azim. Dengan doa dan ayat suci yang dibacakan oleh sesepuh kampung, dibantu oleh para warga, arwah Dominik akhirnya berhasil dikeluarkan dari tubuh Didi. Setelah itu, Didi pun kembali menjadi anak yang normal, seperti anak-anak pada umumnya. Kisah tentang pembalasan arwah Alberto Dominik pun berakhir.